Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian yang ibu banggakan. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita semua masih bisa melaksanakan pembelajaran sebagaimana mestinya di kelas 9 MTS Budi Asih. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana binuril hidayati kama nawwaltal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Mudah-mudahan dengan kita niat thalabul ilmi kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 2. Namun sebelumnya kita ulas sedikit ya pelajaran minggu kemarin, bahwasanya kita telah melaksanakan pembelajaran, kita telah memahami materi tentang beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita lanjut materi bab 2, yaitu mengenai menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Untuk memudahkan kita memahami materinya, silakan kalian buka buku pegangan kalian, yaitu buku LKS halaman 17 ya. Nah, yang pertama kita harus mengetahui dulu materi apa yang akan disampaikan. 1. Pengertian dan permasalahan remaja. Yang kedua, pergaulan remaja menurut Islam. Yang ketiga, bentuk perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Adapun yang kedua, tujuan daripada pembelajaran kita itu seperti apa? Yang pertama, supaya kita mengetahui pengertian remaja itu apa, ya. Yang kedua, untuk mengetahui pergaulan remaja menurut Islam. Yang ketiga, yaitu tentang untuk mengetahui bentuk perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama dulu, pengertian remaja. Nah, remaja menurut bahasa mulai dewasa, sudah cukup umur untuk menikah. Namun secara istilah remaja adalah anak yang berumur kira-kira 13 tahun sampai dengan kira-kira umur 21 tahun. Kalau masih menduduki masa sekolah itu kira-kira kelas 7 SMP atau MTS itu sudah mulai menginjak pada masa remaja ya. Nah, masa remaja adalah masa akhir dari pembinaan kepribadian, dan setelah itu dilewati masa anak-anak yang berpindah menuju pada masa dewasa. Oleh sebab itu, masa ini sangat penting bagi perkembangan manusia ya, karena pada saat inilah manusia mengalami perkembangan, baik perkembangan fisik maupun psikisnya. Perkembangan fisik bisa dilihat dari semakin bertambahnya berat badan, semakin tingginya ukuran badan, itu bisa dilihat dari sana ya. Dan untuk psikisnya, kita sudah mulai mengetahui nih mana yang baik, mana yang buruk ya. Terus masalah yang waktu kecil itu tidak ada, mungkin belum merasakan adanya masalah. Nah, setelah remaja kita baru tahu bahwa permasalahan-permasalahan itu muncul ya. Disinilah letak permasalahan remaja. Ia didorong untuk menolak sesuatu yang tidak masuk akal ya. Lewat penolakan tersebut, daya nalar seseorang timbul karena terdapat sifat kritis yang dimilikinya. Pada masa remaja itu masa dimana sayalah yang paling benar, dimana saya itu tidak perlu nasihat orang lain karena saya yang paling benar. Itu masa remaja. Masa kumaha saya aja, masa gimana saya aja ya, masa lagi bersemangatnya ya. Entah itu semangat dalam hal apa, entah itu semangat dalam hal apa, yang penting masa itu adalah masa saya
Ya, kalau masa kecil itu kan kita merasa bahwa orang tualah yang mengawasi kita, bahwa segala yang mengawasi kita. Tetapi ketika masa remaja, dia bisa melakukan apa saja dalam berbagai hal, ya, seperti itu. Bisa dipahami pengertian daripada remaja tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pergaulan remaja menurut Islam. Berikut pengertian pola pergaulan dan macam-macam pergaulan dalam Islam. Yang pertama, pengertian pergaulan. Pengertian pergaulan terbagi menjadi dua macam. Ada pengertian pergaulan menurut umum dan ada pengertian pergaulan menurut pandangan Islam atau menurut ajaran Islam. Ya. Kita bahas yang pertama, pengertian pergaulan menurut umum, yaitu hubungan antara sesama manusia yang didasari rasa saling mengasihi, menyayangi, menyukai dan saling bertanggung jawab. Itulah pergaulan. Nah, di sini ya, di kelas 9 ini sudah ada pergaulan yang tadinya tidak kenal, yang tadinya hanya sebatas tahu nama. Ketika sudah lama itu bergaul, baik bergaul itu kita tahu, oh si ini anak siapa, ini perilakunya seperti apa, ini sifatnya bagaimana, itu tahu, itu pergaulan. Yang kedua itu pergaulan menurut agama, yaitu hubungan antara sesama manusia yang didasari rasa saling mengasihi, menyayangi, saling menyukai dan saling bertanggung jawab dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya sangat jelas ya. Kalau umum itu tidak disadari oleh ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa bergaul dengan siapa saja, dengan pencuri, dengan orang yang suka mabuk, dengan orang yang suka tawuran. Itu pergaulan. Di mana kita bergaul, disitulah jati diri kita. Tetapi kalau pergaulan menurut agama itu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya bergaul dengan orang-orang yang soleh. Ketika kita bergaul dengan orang yang soleh, otomatis kita bisa terbawa solehnya. Waktunya kita sholat, misalnya sholat duhur. Ketika kita bergaul dengan orang yang soleh, maka langsung melaksanakan sholat duhur. Tetapi kalau misalnya kita bergaulnya dengan orang-orang yang memang kurang memahami agama, kita bergaulnya dengan orang yang suka mencuri, maka kita akan ikut mencuri. Ketika kita bergaulnya dengan orang yang suka berzina, otomatis kita juga bisa mengikuti hal tersebut, ya. Jadi kita harus bisa memilih mana pergaulan yang baik untuk diri kita, mana yang tidak baik untuk kita. Itu pengertian pergaulan. Yang kedua, pola pergaulan dalam Islam. Yang seperti apa sih pergaulan dalam Islam itu? Yang seperti apa sih pergaulan yang memang baik itu? Nah, yang pertama, Islam itu sebagai aturan yang sempurna atau kafah, yang telah mengatur pola hubungan antara laki-laki dan perempuan. Aturan yang demikian itu agar umat Islam tidak saling menempuh jalan yang sesat, supaya mereka tahu mana nih aturan yang baik untuk kita, ya. Yang pertama atau A, memandang lawan jenis. Nah, dalam memandang lawan jenis, hendaknya menjaga pandangannya. Tidak boleh dengan syahwat, karena kalau kita memandang lawan jenis dengan syahwat, itu sudah termasuk dosa besar, ya. Nah, adapun dalam firman Allah surat An-Nur yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Nah, kita ya, ini dalam satu kelas ini tercampur antara laki-laki dengan perempuan. Kita harus pandai-pandai menjaga pandangan kita. Jangan sampai kita itu memandang dengan pandangan yang memang tidak sewajarnya.
ya. Interaksi antara guru dengan murid itu ada pandangan, interaksi antara murid dengan murid lainnya itu ada pandangan. Namun yang harus dijaga pandangan yang menurut ajaran agama Islam, yang tidak boleh memakai syahwat. Yang B, berkholwat. Apa itu berkholwat? Laki-laki dan perempuan tidak boleh berdua-duaan dalam suatu tempat secara bercampur, sehingga memungkinkan untuk saling memandang, bersentuhan, atau sebagainya lebih daripada itu. Itu dilarang oleh ajaran agama Islam, ya. Pola pergaulan dalam Islam itu sangat dijaga. Kita tidak boleh berdua-duaan di ruangan tertutup, karena yang ketiganya adalah setan. Ketika setan sudah merasuki pada diri manusia yang dua ini, yang satu laki-laki dan satu perempuan, apalagi saling menyayangi, apalagi mempunyai rasa yang lebih, maka bukan tidak mungkin sesuatu yang akan terjadi itu lebih daripada apa yang memang kita pikirkan, ya. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Nah, seperti itu. Maka berhati-hatilah ketika kita berada di suatu tempat dengan lawan jenis, ya. Yang C, ikhtilat. Ikhtilat yaitu berkumpulnya laki-laki dan perempuan dalam suatu tempat secara bercampur gaul, ya, secara bercampur gaul, sehingga memungkinkan tadi, ya, seperti tadi. Bisa jadi apa? Bisa jadi kita melakukan hal-hal yang memang di luar nalar kita. Bisa jadi ketika kita sudah berani berpegangan tangan, berani berpelukan, entah apa yang akan terjadi setelah itu. Yang keempat, ya, berjalan bersama. Laki-laki dan perempuan, wanita tidak diperkenankan berjalan bersama laki-laki kalau bukan dengan mahramnya. Itu harus terpisah dengan jarak yang tidak berdekatan. Otomatis kalau kita berdekatan, memungkinkan timbulnya fitnah pada kita, sekalipun kita dengan teman kita. Orang lain kan menganggap kita itu, kalau yang belum kenal, oh mungkin sedang apa? Apakah sedang berpacaran atau sedang apa? Itu tidak boleh, ya. Itu pola pergaulan dalam Islam. Terus yang terakhir, tidak melakukan hal-hal yang menjurus kepada minuman keras, judi, pacaran, dan tawuran. Ya, setan berada dalam aliran darah manusia. Siapa yang bisa menjamin manusia itu tidak tergoda pada hal tersebut? Ya. Minum minuman keras, berjudi, tawuran adalah perilaku yang menyimpang daripada pergaulan remaja. Perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja itu harus dihindari. Karena apa? Karena perilaku tersebut hanya mendatangkan kerugian, baik itu kerugian bagi diri kita sendiri, bagi orang tua kita sendiri, bagi masyarakat, atau bisa jadi, dan yang lebih khususnya itu kita akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat ketika kita melakukan hal-hal yang memang bukan sesuatu yang baik. Itu dosa yang sangat besar, ya. Sampai sana ada yang masih keliru dalam pembahasan yang disampaikan? Nah, yang ketiga itu macam-macam pergaulan dalam Islam, ya. Pergaulan dalam Islam itu yang seperti apa? Yang pertama, pergaulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa pergaulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya? Bergaul itu adalah sifat manusia. Kalau manusia tidak bergaul, kalau manusia antisosial, maka manusia itu bisa dikatakan kurangnya rasa sosialisasi. Manusia itu adalah sifatnya bergaul. Ketika kita bertemu dengan salah seorang, di sana bergaul juga kita, ya. Nah, bergaul dalam pandangan Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala itu yang pertama itu bergaul dengan orang-orang yang sholih, ya. Bergaul dengan orang-orang yang sholih. Yang kedua, bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut juga tidak akan mengejek, tidak akan mencela, tidak akan mengolok-olok kepada orang lain. Itu dalam pergaulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih baik tidak bergaul kalau misalnya dalam bergaul kita malah menyakiti orang lain. Lebih baik diam daripada kita menyakiti hati orang lain, ya.
Yang selanjutnya, berkasih sayang kepada sesama manusia. Orang yang memiliki sikap kasih sayang kepada sesama manusia tidak akan memiliki akhlak tercela seperti iri dengki, terus iri hati, ya, iri melihat orang lain lebih sukses dari kita. Tidak seperti itu, ya. Agama Islam tidak boleh seperti itu. Akhlak tersebut hanya akan menjerumuskan kita kepada kenistaan yang luar biasa. Ketika kita mempunyai rasa iri dengki, otomatis orang lain juga tidak suka kepada kita. Orang lain tidak akan mau lagi bergaul dengan kita, ya. Yang selanjutnya terakhir, bersikap rendah hati. Dengan memiliki sikap rendah hati akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita anak orang kaya, sekalipun kita anak pejabat, sekalipun kita pintar, ketika kita bergaul, maka hendaknya kita mempunyai rasa rendah hati, supaya kita disegani oleh banyak orang, supaya kita juga enak dalam bergaul, ya, tidak memilih-milih. Mentang-mentang saya anak orang kaya, saya harus bergaul lagi dengan anak orang kaya. Mentang-mentang saya anak pejabat, saya harus bergaul lagi dengan anak pejabat. Tidak boleh seperti itu. Kita bebas bergaul dengan siapa saja, asalkan dalam pergaulan tersebut bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau yang baik maka harus kita lakukan, kalau yang buruk lebih baik kita tinggalkan, ya. Nah, bersikap rendah hati, Rasulullah SAW berfirman, tidak akan berkurang harta seseorang dengan bersedekah, tidak akan bertambah maaf dari Allah pada seseorang kecuali kemuliaan, dan tidak ada sikap rendah hati seseorang pada Allah kecuali akan ditinggikan derajatnya. Begitu mulianya, ya, seketika seseorang mempunyai sikap yang rendah hati. Maaf, di sini rendah hati, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu berbeda lagi, ya. Rendah diri mah kita nih, contohnya wanita rendah diri, mau aja gimanain sama laki-laki, mau aja diajak jalan sama laki-laki, padahal dia belum mahram kita. Nah, seperti itu, ya. Nah, terus yang kedua itu pergaulan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergaulan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala atau pergaulan yang disukai oleh setan, yaitu pergaulan yang keluar dari nilai-nilai Islam. Seperti pergaulan yang masih dilaksanakan di dalamnya kemungkaran dan kemaksiatan. Itu pergaulan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, pacaran dan pergaulan bebas. Awas, ya. Di zaman sekarang ini, pergaulan bebas itu sudah merajalela, ya. Segala cara bisa dilakukan untuk menikmati kehidupannya sendiri tanpa memikirkan orang lain. Nah, seperti itu. Maka itu harus hati-hati, ya, dalam memilih menentukan pergaulan. Baiknya kita bergaul dengan siapa, baiknya kita bergaul itu seperti apa. Kita harus bisa memilih karena kita sudah mulai memasuki masa remaja, masa di mana perubahan-perubahan itu datang silih berganti, baik secara psikis yang paling utama, ya, dalam diri kita yang mudah mempengaruhi kita untuk bergaul, ya, seperti itu. Jangan terbawa oleh hal-hal yang negatif. Harus bisa menjaga diri kita dengan keimanan kita supaya kita tidak terjerumus pada hal-hal yang memang tidak baik, pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di masa remaja ini, khususnya kalian kelas 3 nih, menginjak masa remaja, bukan menginjak lagi, sudah masa remaja, usia 13, 14, 15 tahun, di mana masa lagi bergejolaknya semangat. Entah itu semangat dalam hal apa, yang penting kita harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk, ya, seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami materinya, ya. Untuk yang selanjutnya, yaitu yang C, bentuk perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Tadi sudah disinggung beberapa bentuk pergaulan remaja, ya, yang menyimpang. Sudah disinggung tadi. Kalau yang mendengarkan itu, yang pertama ada berjudi atau minuman keras, mabuk-mabukan. Yang kedua ada berzina, pacaran,
dan juga tawuran tadi telah disinggung ya. Nah, berikut adalah contoh-contoh perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja. Di sini ada beberapa gambar yang Ibu tampilkan kepada kalian ya. Bahwasanya di sini ada contoh-contoh bentuk perilaku menyimpang dalam ajaran agama Islam ya. Bentuk perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja juga. Yang pertama nih ada mabukan atau minuman keras. Yang kedua nih ada berjudi. Yang ketiga ada berzina. Yang keempat ada tawuran. Ya, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu mabuk-mabukan atau meminum minuman keras ya. Pengertian minuman keras. Minuman keras adalah minuman yang memabukkan dan menghilangkan kesadaran dalam semua jenisnya. Dalam bahasa Arab, minuman keras itu disebut dengan khamar. Sebenarnya arti khamar itu sendiri adalah minuman keras yang terbuat dari anggur. Tetapi secara syara segala macam yang memabukkan itu disebut khamar ya, seperti yang ditegaskan oleh hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Ya, tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar dan tiap-tiap khamar hukumnya itu haram ya. Berdasarkan hadis di atas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, jelas bahwa khamar tidak hanya berarti minuman yang terbuat dari anggur tetapi juga minuman keras lainnya. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut menjelaskan bahwa tiap-tiap yang memabukkan itu adalah khamar. Jadi yang memabukkan, baik itu berbentuk minuman, makanan, atau bentuk lain misalnya tablet, cairan, atau yang bisa diisep, ketika memang itu memabukkan maka hukumnya haram. Dan itu harus dihindari oleh kita karena merupakan sesuatu yang haram yang memang sangat jelas dilarang oleh ajaran agama Islam ya. Dan juga sudah menjadi ijma ulama bahwa minuman keras atau khamar itu hukumnya haram. Meminumnya termasuk salah satu dosa besar walaupun setetes, kita tidak boleh coba-coba. Ya, dan ketika kita coba-coba, kita akan ketagihan. Kalau kita ketagihan, nalar kita mau kemana ya? Mau seperti apa? Kita akan seperti apa nantinya gitu ya, apalagi di usia masih remaja seperti ini ya, tidak boleh. Itu yang disebut dengan khamar ya. Adapun dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rizqum min amalis syaitan. Al-Ayah surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Itu sangat jelas dilarang oleh agama Islam ya. Nah, dalam ayat tersebut terdapat sebab-sebab yang menunjukkan haramnya minuman keras ya. Yang pertama, minum minuman keras termasuk perbuatan keji dan kotor seperti halnya memakai bangkai, darah, daging babi yang jelas haramnya itu, yang jelas hukumnya itu haram. Ya, itu sebabnya kenapa minuman keras dilarang. Yang kedua, minum minuman keras termasuk perbuatan setan. Setiap perbuatan setan jelas haram kan ya. Yang ketiga, minum minuman keras telah ditegaskan agar dijauhi, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu. Perintah untuk menjauhi di sini memberikan pengertian wajib. Jadi menjauhi minuman keras itu hukumnya wajib. Ya. Nah, meminum minuman keras juga telah dijelaskan agar dijauhi karena menjadi sebab bermusuhan dan kebencian antara sesama kaum muslimin. Ketika kita sudah
terperangkap atau ketika kita sudah kecanduan pada minuman keras, kita tidak tahu apa yang kita lakukan setelah meminum itu. Apakah nantinya akan berbuat kerusuhan, ataukah nantinya kita itu akan berbuat tercela lagi, atau seperti apa. Kita tidak sadar kan, karena kita meminum minuman yang memabukkan, ya. Nah, ya jelas hukumnya haram minuman keras ini, baik mau sedikit ataupun banyak, sebab yang diharamkannya itu bukan sedikit atau banyaknya, tetapi memang jelas bahwa minuman keras itu sangat memabukkan, dan sudah dijelaskan dalam hadis maupun firman-firman Allah yang menegaskan tentang haramnya meminum minuman keras. Ya, bisa dipahami sampai sana ya mengenai minuman keras. Yang kedua, nih lihat nih. Yang kedua itu ada berjudi. Di sini bisa dilihat ya, berjudi. Dari mabuk-mabukan kita sudah tidak tahu lagi apa yang kita lakukan, mungkin kita bisa melanjutkannya pada perjudian. Perjudian itu apa? Perjudian adalah permainan di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan, di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Ya. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenangnya. Misalnya nih, kita contohnya ya, undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik, dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu. Misalnya nih, ada 3 orang. Kita sudah menyiapkan 100.000, jadi 300.000. Nah, kita diundi dengan nomor 1, misalnya nomor 1, 2, 3. Dikocok, lalu ditarik. Nah, maka yang keluar misalnya nomor 2. Itu keuntungannya ada di nomor 2. Dan yang nomor 1 sama nomor 3 maka harus menyerahkan semua uangnya kepada nomor 3. Atau bisa jadi juga di warung-warung yang ada lotrenya ya. Misalnya kita membeli lotre karena kita ingin menang ingin menang hadiahnya, kita membeli lotre juga itu termasuk judi ya. Dalam Al-Quran kata masyir disebutkan sebanyak 3 kali, yaitu dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 209, dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 dan ayat 91. Ketiga ayat tersebut menjelaskan kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliyah, yaitu meminum minuman keras ya, berkembang sampai saat ini juga masih banyak orang yang melakukan minuman keras. Berjudi jelas ya, also berkorban untuk berhala dan al-azlam ya, mengundi nasib dengan menggunakan anak panah. Itu harus hati-hati ya. At-Tabrani menjelaskan bahwa dosa besar yang terdapat pada judi yang dimaksud di atas adalah perbuatan judi atau taruhan yang dilakukan seseorang akan menghalangi yang hak dan konsekuensinya. Ia melakukan kezaliman terhadap diri sendiri, keluarga, harta, dan orang lain. Ketika kita kecanduan untuk berjudi, maka segala cara kita akan menempuhnya supaya kita bisa berjudi. Hari ini misalnya kalah, masih penasaran karena ingin menang, maka kita melakukan segala cara, misalnya mencuri supaya ada uang, atau merampok dulu supaya kita punya uang dan bisa berjudi. Atau juga bisa orang yang hari ini menang karena ingin menang lagi, dia terus melakukan segala cara untuk berjudi. Awas, hati-hati ya. Nah, adapun bahaya judi itu sangat besar ya, bagi diri kita maupun bagi orang lain. Judi dapat merusak pribadi dan moral seseorang, karena seseorang penjudi selalu berangan-angan akan mendapat keberuntungan yang besar, padahal tidak tahu kita akan untung atau rugi ya, tanpa menghiraukan usaha orang lain. Seperti tadi, bisa saja mencuri, bisa saja merampok karena kita ingin berjudi. Nah, oleh karena itu tidak pernah jerak dari perbuatannya. Selagi ia masih mempunyai uang atau barang yang akan dipertaruhkannya, maka ia akan terus untuk berjudi. Atau tidak seperti itu, dia mengambil hak orang lain. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya dari materi berjudi. Yang ketiga, kita lanjutkan itu berzina.
Awalnya perzinahan adalah pacaran. Ya. Pacaran adalah pergaulan khusus antar lawan jenis dengan tujuan untuk melampiaskan nafsu sesaat dalam mengikuti tren masa kini. Jelas tren masa kini itu sangat tren ya. Bahkan kelas 3, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 SD saja sudah ada yang namanya pacar. Sudah bisa bilang I love you pada lawan jenisnya. Seperti itu ya. Akan tetapi ya, saat ini tidak menghiraukan. Dengan malunya orang lain menatap kita berdua-duaan. Tidak menghiraukan hal seperti itu ya. Seringkali kita jumpai nih anak-anak sekolah, apalagi masa-masa SMP, SMA. Itu masa-masa lagi melonjaknya perasaan. Lihat cewek yang satu sangat tergiur karena cantik. Lihat cewek yang satunya lagi tergiur karena apanya. Bisa menimbulkan perasaan lebih kepada kita. Nih, kita jumpai anak-anak sekolah yang sering bergandengan dengan pacarnya. Itu sering kita temui saat ini ya. Akan berangkat sekolah dijemput, ketika pulang sekolah diantarkan. Maka itu terus berdua saja. Bahkan bisa jadi sebelum pulang sekolah sampai ke rumah, kita kemana dulu mencari tempat yang memang nyaman untuk ngobrol. Tadinya hanya sekedar ngobrol, namun lama-kelamaan bisa berani bergandengan tangan. Setelah itu bisa melakukan hal yang lebih daripada itu ya. Pada masa sekarang ini, baik televisi, internet, media sosial ataupun gadget ya, telah menggiring anak muda untuk melakukan hal itu. Anak-anak yang tidak pacaran mereka anggap kurang pergaulan. Kudet ya, mereka bilang kudet. Kamu mah jomblo, gak asik. Kamu mah jomblo, bukan anak sekarang. Gitu kan kalau pergaulan zaman sekarang ya. Namun yang kita perlu ketahui bersama, hukum pacaran dalam Islam merupakan hal terlarang dan dosa, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wasa'a sabila, dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Itu sudah ditegaskan zina. Awalnya zina itu dari apa? Dari berpandang-pandangan turun ke hati, ada rasa, mulai pacaran, mulai berani bergandengan tangan. Setelah berani bergandengan tangan, berani untuk memeluknya, berani untuk mengobrol berdua di tempat yang memang sepi. Setelah itu apa yang akan terjadi? Ketiganya setan tadi sudah disebutkan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ya. Maka harus sangat-sangat dijauhi ya. Ingatlah bahwa tidaklah seorang laki-laki itu berkhulwat dengan seorang perempuan kecuali yang ketiganya adalah setan. Ujung-ujungnya perzinahan. Hati-hati dengan itu. Nah, lalu yang selanjutnya itu tawuran. Tawuran ya. Tawuran. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tawuran dapat diartikan sebagai perkelahian yang meliputi banyak orang. Tawuran yang terjadi dalam masyarakat juga bermacam-macam. Mulai dari tawuran antar sekolah sampai tawuran antar warga. Tawuran seringkali terjadi di kalangan pelajar saat ini. Camkan itu, saat ini tawuran marak terjadi di mana-mana, yaitu seorang yang berilmu, berpendidikan, yaitu antara seorang pelajar dengan seorang pelajar. Usia mereka itu masih remaja. Karena apa? Bisa saja faktor pemicunya itu ya, dalam pandangan Al-Quran itu bisa berawal dari saling ejek dan saling mencurigai. Dan kasus yang sangat sering kali terjadi, tawuran terjadi karena apa? Karena permasalahan wanita. Wanita saya direbut oleh dia, saya tidak suka. Dia sekolah misalnya di SMP mana atau di MTS mana, kita di sini nih, kita punya pacar, digebet lagi sama orang yang di sana. Terjadilah tawuran yang seperti itu. Itu yang seperti itu. Atau saling mengejek. Di kelas kita saling mengejek. Karena tidak suka yang diejeknya, lapor ke orang tuanya. Bukan lapor ke orang tuanya, tapi lapor ke misalnya gengnya. Otomatis gengnya yang turun tangan.
terjadilah di sana tawuran. Ya. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Awas ya, seringkali kita terdengar memanggil teman itu dengan nama-nama hewan. Seringkali kita mendengar panggilan pada teman itu hal-hal yang kotor. Terus memanggil teman itu bukan dengan namanya, tetapi nama samaran yang memang kurang enak untuk didengar. Itu bisa memicu akan adanya tawuran ya. Nah, faktor lain juga yang memicu adanya tawuran yaitu prasangka buruk, menggunjing dan mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang mukmin untuk menghindari prasangka buruk, tidak mencari-cari kesalahan orang lain dan tidak mengunjing, karena itu salah satu yang memicu akan terjadinya tawuran. Selanjutnya faktor pemicunya yaitu tawuran adalah amarah yang tak terkontrol, ya. Amarah yang tak terkontrol. Seperti tadi diejek, diolok-olok, karena kita sudah melonjak-lonjak pada amarah yang memang sudah tidak bisa kita kontrol lagi, maka kita terjerumus pada hal tawuran tersebut. Hati-hati, apalagi dengan kita nih, anak remaja, dengan anak usia sekolah, hindari hal-hal yang berbau. Usia sekolah adalah usia di mana kita menikmati belajar, proses belajar mengajar dengan baik, di mana kita saling mengenal lingkungan sekolah, saling mengenal lingkungan luar itu dengan baik. Cobalah hindari hal-hal yang memang menjerumuskan kita, menjerumuskan keluarga kita ya. Bisa dipahami ya pergaulan remaja dalam pandangan Islam itu seperti apa yang sudah tadi dijelaskan. Bisa juga dipahami pergaulan remaja yang memang menyimpang daripada aturan ajaran agama Islam yang memang sudah dijelaskan dan sudah diberi contohnya seperti apa sesuai dengan gambar yang Ibu perlihatkan kepada kalian ya. Ada mabuk-mabukan, berjudi, berzina, juga tawuran. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahaminya ya, karena dengan kita memahami materi-materi yang kita pelajari saat ini, mudah-mudahan kita bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dan untuk mulai saat ini kita stop perilaku menyimpang. Saatnya katakan tidak pada kenakalan remaja seperti yang tertera di sini. Ini merupakan, ini merupakan perilaku yang menyimpang. Ini merupakan perilaku kenakalan remaja dan saatnya katakan stop pada perilaku menyimpang. Katakan stop pada kenakalan remaja. Ya. Mungkin itu materi yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini, untuk pertemuan saat ini. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmahnya, mengambil manfaatnya dari apa yang telah kita pelajari saat ini ya. Untuk besok, minggu depan ya, kita akan kembali lagi dengan pelajaran akidah akhlak dengan materi yang masih sama, melanjutkan materi yang sekarang yaitu yang D, dampak negatif pergaulan remaja yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang E, hikmah dari menghindari perilaku menyimpang dalam pergaulan remaja ya. Dan untuk penugasannya saat ini kalian lihat halaman 27 di LKS, itu ada lembar kegiatan. Dan di sana terdapat kerja tugas bagi kalian, yaitu buatlah kelompok berjumlah 5 siswa, kemudian diskusikan cara menghindari minuman keras itu seperti apa, cara menghindari judi itu seperti apa, cara menghindari pacaran itu seperti apa, dan cara menghindari tawuran itu seperti apa dengan teman kelompokmu. Kemudian tulis hasil diskusi pada kertas selembar. Kemudian nanti minggu depan dikumpulkan ketika masuk lagi pembelajaran ya. Mudah-mudahan dengan apa yang Ibu sampaikan kalian merasa kurang puas sehingga kalian bisa mencari dari yang lain, ilmu-ilmunya dari yang lain, atau bisa kalian menambah wawasan lagi ya dari yang lain.
Mudah-mudahan dengan apa yang telah kita pelajari kita semua dapat mengamalkannya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk akhir kata, marilah kita berdoa untuk menutup pertemuan kali ini ya. Mohon maaf jika ibu banyak salah dalam menyampaikan materinya, kalian juga kurang memahaminya, ada yang mengantuk, ada yang memang kurang memahami, ada yang bersendagurau, mungkin itu cara penyampaian ibu kurang baik kepada kalian. Akhir kata, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.